Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Eliangrini, perwakilan dari kelompok 7, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai problematika dalam penerapan bahasa Indonesia ragam ilmiah tentang kesalahan ejaan dan tanda baca, serta kesalahan penalaran. Adapun rekan-rekan saya dalam kelompok ini yaitu Marwa dan Agustini. Selanjutnya, kita masuk ke pendahuluan. Bahasa tulisan sebagai salah satu bentuk wacana yang menggunakan bahasa sebagai medianya, mensyaratkan seseorang untuk mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah bahasa, khususnya penggunaan EYD. Karena dengan penguasaan terhadap EYD, dapat dipastikan pesan informasi yang disampaikan dalam tulisan maupun pesan dapat dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini kita memiliki 3 pembahasan. Yang pertama itu ada ejaan, lalu selanjutnya tanda baca, lalu selanjutnya penalaran. Selanjutnya, yaitu ejaan. Apa sih itu ejaan? Ejaan itu merupakan ilmu yang mempelajari cara penulisan, peraturan dan konvensi grafis tentang bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan hubungan antara lambang-lambang tersebut. Ejaan lebih ditekankan pada penulisan huruf, penulisan kata, penulisan kalimat, dan penulisan tanda baca. Selanjutnya, itu kita masuk ke pelafalan. Nah, lafal atau ucapan dalam bahasa Indonesia disesuaikan dengan tulisan. Contohnya, teknik. Nah, lafal salahnya itu teknik. Dan lafal yang benar adalah teknik. Di lafal yang salah kita menggunakan huruf H, sedangkan di lafal yang benar menggunakan huruf K. Lalu selanjutnya tegel. Lafal yang salah itu tehel, lafal yang benarnya tegel. Contoh selanjutnya itu energi. Lafal yang salah itu energi, dan lafal yang benar energi. Nah, selanjutnya pelafalan itu kalau pelafalan mengenai singkatan kata dengan huruf, sebaiknya pemakaian bahasa memperhatikan pelafalan yang benar seperti yang sudah dibakukan dalam ejaan. Contoh TV, lafal yang salahnya TV, lafal yang benar TV. Kalau TV ini kebanyakan orang memakai lafal yang salah karena mungkin sudah terbiasa dengan bahasa Inggris mungkin, jadi mereka melafalkannya menggunakan TV, menggunakan lafal yang salah, bukan lafal yang benar, TV. Aneh nggak sih? Lalu selanjutnya MTQ. Lafal yang salahnya itu ada MTQ, lafal yang benar yaitu ada MTQ. Nah, selanjutnya pemakaian huruf. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan menggunakan 26 huruf di dalam abjadnya. Lalu dimulai dengan huruf A sampai dengan huruf Z. Beberapa huruf diantaranya itu huruf F, V, X, dan Z merupakan huruf serapan, dan sekarang huruf-huruf tersebut dipakai secara resmi di dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, pemakaian huruf itu tetap dipertahankan dan jangan diganti dengan huruf lain. Contohnya, fitnah tidak boleh diganti dengan fitnah. Huruf F pada awal kata tidak boleh diganti dengan huruf P. Nah, selanjutnya itu pasif, tidak boleh diganti dengan pasif. Huruf pada akhir kalimat, akhir kata, F itu tidak boleh diganti dengan P. Lalu selanjutnya itu vitamin, tidak boleh diganti dengan vitamin. V diganti dengan P, itu tidak boleh. Lalu aktif, tidak boleh diganti dengan aktif. Huruf F pada akhir kata diganti dengan huruf P, itu tidak boleh. Lalu selanjutnya itu zamrud, tidak boleh diganti dengan samrud atau jamrud. Jadi huruf Z pada awal kata itu tidak boleh diganti dengan huruf S atau J. Selanjutnya, pemisahan suku kata. Di dalam bahasa Indonesia, setiap suku kata ditandai oleh sebuah vokal. Vokal itu dapat diikuti maupun didahului oleh konsonan.
Persukuan atau pemisahan suku kata biasanya kita dapati pada penggantian baris, yaitu terdapat pada bagian akhir setiap baris tulisan. Penggunaan bahasa tidak boleh sewenang-wenang melakukan pemotongan atau pemisahan kata, melainkan harus taat pada kaidah yang berlaku. Penulis harus mengikuti kaidah-kaidah pemisahan suku kata yang diatur dalam ejaan yang disempurnakan atau YD. Bahasa Indonesia itu mengenal 4 macam pola umum kata, yaitu pola umum suku kata, yaitu V, VK, KV, KVK. Apa itu? V itu maksudnya vokal, dan K itu maksudnya konsonan. Jadi pada pola V itu maksudnya suku atau pemisah suku katanya itu menggunakan huruf vokal. Contohnya itu inang. Nah, yang dipisah itu huruf I. Huruf I kan huruf vokal. Nah, jadi inang. Aku. Mau. Dalam mau ini berarti yang dipisah ini adalah huruf U-nya. Jadi mau. Adu, ipar. Nah, di pola umum berikutnya itu ada VK, vokal konsonan. Nah, maksudnya itu yang dipisah, contohnya dalam ini. Contohnya itu pada kata induk. Yang dipisah tuh IN baru duk. Maksudnya I kan vokal, jadi V vokal, N konsonan, jadi K itu N, jadi IN digabung vokal konsonan, jadi IN ini digabung jadi induk. Ini lain, IN lagi di sini yang di bisa suku katanya. Lalu ompong, ombak. Sama dengan jadi sama dengan pola-pola umum berikutnya seperti KV. Kayak VK tadi, tapi ini dibalik. Jadi konsonan dulu baru vokalnya. Seperti rajut. Rajut ini kan R konsonan, A vokal. Rajut, maju, biru, cukup. Lalu selanjutnya itu KVK. Sama seperti KV, cuma ditambahi dengan konsonan lagi. Contohnya rambut. Ya, rambut konsonan, huruf A vokal, huruf M merupakan konsonan. Jadi rambut, lambat, pantul, rimbun. Selanjutnya penulisan huruf. Ada 2 hal yang diatur dalam penulisan huruf di dalam ejaan yang disempurnakan atau YD, yaitu aturan penulisan huruf besar atau huruf kapital dan aturan penulisan huruf miring. Mulai dari huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya Mahaputra Yamin. Nah, yang huruf vokal, maksud saya huruf kapital itu huruf M dan Y. Lalu Sultan Hasanuddin, huruf S-nya kapital dan H juga kapital. Haji Agus Salim, H kapital, A kapital, S kapital. Imam Syafi'i, Nabi Ibrahim, I kapital, S kapital, N kapital, I kapital. Lalu selanjutnya itu huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, majalah bahasa dan kesusastraan. Nah, yang dicetak miring itu adalah bahasa dan kesusastraan, karena ini ada nama buku, nama majalah. Lalu ini selanjutnya buku Negara Kertagama karangan Prapanca. Nah, yang dicetak miring itu adalah Negara Kertagama, karena ini adalah judul bukunya. Lalu surat kabar Suara Karya. Yang dicetak miring adalah Suara Karya, karena Suara Karya itu merupakan
kutipan gitu. Kalau surat kabar kan umum, kayak kalau dibilang surat kabar aja, oh berarti surat kabar. Tapi kalau Surya Karya itu berarti sudah namanya. Lalu selanjutnya masuk ke tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diambil sewaktu membaca. Nah, ini adalah beberapa tanda baca yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada tanda baca titik. Tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Nah, selanjutnya tanda baca petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit maka makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Lalu selanjutnya tanda petik. Tanda petik yang dua yang biasa. Itu tanda petik itu mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Sedangkan tanda baca koma itu dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang dari kalimat setara berikut yang didahului kata seperti, tetapi, atau melainkan. Lalu tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat terputus-putus. Tanda elipsis menunjukkan bahwa suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Lalu tanda baca titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pertanyaan lengkap jika diikuti rangkaian pemberian. Tanda hubung. Tanda hubung menyambung dipakai untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pengganti barisnya. Lalu tanda kurung. Tanda kurung itu dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan integral pokok pembicaraan. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Jadi biasanya kalau tanda seru ini biasa dapat kalau orang lagi marah gitu atau kayak emosi, pasti menggunakan tanda seru untuk mengungkapkannya. Lalu selanjutnya tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Lalu selanjutnya tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof itu dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Selanjutnya itu tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda garis miring juga dipakai sebagai pengganti kata dan atau tiap. Lalu tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma itu dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Nah, selanjutnya penalaran. Penalaran atau reasoning adalah suatu proses berpikir dengan menghubungkan bukti, fakta, atau petunjuk menuju suatu kesimpulan. Dengan kata lain, penalaran adalah proses berpikir yang sistematik dan logis untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Bahan pengambilan kesimpulan itu dapat berupa fakta, informasi, pengalaman, atau pendapat para ahli atau otoritas.
Secara umum, ada dua jenis penalaran atau pengambilan kesimpulan, yaitu penalaran induktif dan deduktif. Apa sih itu penalaran induktif? Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari sesuatu yang khusus menuju sesuatu yang umum. Nah, penalaran induktif dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu generalisasi, analogi. Yang ketiga hubungan kausal atau sebab akibat. Nah, yang selanjutnya terus penalaran deduksi. Nah, penalaran deduksi itu adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari suatu yang umum. Jadi kebalikan dari penalaran induktif. Kalau induktif tadi khusus ke umum, kalau penalaran dari sesuatu yang umum atau prinsip hukum, teori atau keyakinan menuju hal-hal yang khusus. Penalaran deduktif dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu silogisme dan yang kedua antinem. Nah, adapun kesimpulan dan saran dari kelompok kami tentang materi kami. Nah, kesimpulannya itu problematika dalam penerapan bahasa Indonesia ragam ilmiah yaitu mencakup tentang ejaan dan tanda baca serta kesalahan penalaran, di mana bahasa tulisan digunakan sebagai salah satu bentuk wacana yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Mensyaratkan seseorang untuk mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah bahasa, khususnya penggunaan EYD, di mana penerapan EYD itu meliputi ejaan dan tanda baca sesuai aturan yang telah ditetapkan, serta penalaran sebagai alat untuk merasionalkan penggunaan bahasa yang tepat menurut kaidah yang berlaku. Nah, sarannya itu masih kurangnya pengetahuan mengenai penerapan EYD sebagai acuan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga problematika dalam penerapan bahasa Indonesia ragam ilmiah masih sering kita jumpai akibat dari kekeliruan dalam penalaran mengenai bahasa Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, sebaiknya ada tindakan untuk mengurangi kesalahan dalam memahami bahasa Indonesia sesuai EYD. Sekian dan terima kasih. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok 7. Jika ada tutur kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.